Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Jude Awin Raj, K. Gerald Anthony dengan nombor NIM 21026111013. Dengan saya akan mempresentasikan tajuk yang bernama Intraoperative Management. Baik. Jadi apakah itu Intraoperative Management? Jadi, intraoperative management merupakan suatu periode di mana ketika pasien dipindahkan dan menuju ke ruang operasi. Saat pasien diberikan ubat anestesi, pelaksanaan prosedur operasi hingga pasien dibawa ke recovery room atau post anesthesia care unit PACU. Jadi periode ini juga berfokus pada pencegahan infeksi dan dilakukan kegiatan pemantauan terhadap keselamatan pasien selama operasi. Jadi pada periode intraoperatif ini terdapat beberapa perkara yang harus dilakukan. Terdapat 5 perkara. Antara yang pertama adalah kita harus memposisikan pasien secara benar. Yang kedua adalah memberikan induksi anestesi. Ketiga adalah dengan pemilihan anestesi. Yang keempat harus monitoring pasiennya. Dan kelima adalah pemulihan pasiennya. Jadi untuk melakukan hal tersebut, kita harus persiapin mesin dan peralatan terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan di anestesi kita menggunakan kosakata statistics, iaitu STATACS. Yang S merupakan scopes, iaitu bisa stetoskop dengan sama dengan scope, laryngoscope. Yang kedua adalah tubes. Tubes terdapat endotracheal tube sama LMR. Yang ketiga adalah airway devices, iaitu sungkup muka atau oropharynx tube. Yang keempat tape, iaitu plaster, biasanya untuk fiksasi. Yang kelima adalah introducer, stillet. Yang C adalah connector. Dan S adalah suction. Jadi terdapat beberapa standar pemantauan, iaitu quality care dari ASA. Yang standard pertama adalah tugas harus berada dalam ruangan selama proses anestesi umum, tidak kira regional atau umum, dan perawatan anestesi terpantau. Jadi pada standar kedua, selama anestesi, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi serta temperature, pasien juga harus dievaluasi secara terus-menerus. Jadi dalam proses monitoring, kita harus perhatikan jalan nafas oksigenasi, jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi dan suhu tubuh dari pasien. Jadi terdapat beberapa posisi pasien yang ketika membuat surgery, iaitu secara posisi supine, lithotomy, lateral, prone sama sitting. Jadi terdapat beberapa jenis-jenis anestesi yang dipakai untuk menganestesi pasiennya. Jadi yang biasa dipakai adalah yang sering dipakai adalah anestesi umum, iaitu suatu keadaan yang tidak sadar yang bersifat sementara yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat pemberian ubat anestesi. Ini biasanya diberi secara pasien akan diberi sungkup muka, jadi langsung pasiennya akan setelah beberapa saat bisa hilang rasa nyeri pada pasiennya dan akan tidak sadar. Yang kedua adalah anestesi lokal. Jadi anestesi lokal adalah pemberian ubat anestesi pada daerah sekitar lokasi pembedahan yang menyebabkan hambatan konduksi impuls efferent
yang bersifat temporer. Jadi, untuk anestesi lokal, pasiennya akan sedar, namun lokasi yang akan dibedah tidak akan menyebabkan rasa nyeri kepada pasien tersebut. Jadi yang ketiga adalah anestesi regional, iaitu pemberian obat anestesi lokal pada lokasi saraf yang menginovasi tempat tertentu. Jadi terdapat beberapa teknik induksi anestesi. Jadi yang pertama adalah intravena, yang kedua adalah inhalasi, yang ketiga adalah intramuscular, dan yang keempat adalah rectal induction. Jadi untuk management jalan nafas, kita menggunakan dengan alat bantu, iaitu dengan memakai oropharyngeal airway pada pasien yang tidak sadar apabila chin lift menunggu gagal, atau nasopharyngeal airway pada pasien sadar apabila ada trauma sekitar mulut. Jadi yang dipakai, kita menggunakan cara untuk melihat jalan nafas adalah menggunakan head tilt, chin lift maneuver atau jaw thrust maneuver. Jadi kita akan meletakkan jari-jari kita di sekitar tulang mandibular untuk menekan atas mandibular patient supaya jalan nafasnya tidak ada sebarang halangan gitu. Baik, untuk seterusnya adalah pemeliharaan anestesi. Jadi pemeliharaan anestesi terdapat inhalasi, ventilasi, bersama ubat relaxant. Jadi ya, benar. Kemudian seterusnya proses membangunkan dan pemulihan. Jadi ini setelah operasi telah selesai. Jadi kita harus untuk membangunkan pasien, kita harus menghentikan ubat anestesi dan melakukan ekstubasi trakea. Setelah melakukan perkara tersebut, kita harus pemberian oksigen 100% dengan sungkup muka. Kemudian saluran nafas pasien disupport sehingga refleks nafas kembali. Jadi kemudian setelah operasi, kita harus periksa kekuatan otot dan koordinasi pasien, misal genggam tangan, julukan lidah serta mengangkat kepala. Dan kemudian pasien diposisikan kembali ke posisi recovery untuk mencegah aspirasi. Hal ini kerana jika pasien aspirasi dan tidak dalam posisi recovery, pasien akan sesak nafas, lalu akan asphyxia. Sekian, terima kasih daripada video saya. Semoga video ini bermanfaat kepada penonton yang akan masuk atau kepada mahasiswa yang akan masuk anestesi. Terima kasih.